Wajib kalau selalu mengalah lagi. Punten guru. Setelah berbulan-bulan lamanya, Wirananggapati menjalankan tugasnya menjaga ladang Jabasraga dan ia tinggal di Dangau. Setiap hari ia dikirimi makanan dari rumah Jabasraga yang diantar oleh pegawai kedalaman yang selalu dampingi oleh Rincik Manik, putri Jabasraga. Sejak awal Rincik Manik telah meminta kepada ayahnya agar dia diizinkan menjadi pendamping pengantar makanan untuk Wirananggapati. Ayahnya pun tidak merasa keberatan atas permintaan putrinya itu. Akhirnya sampailah kepada musim panen. Masyarakat di wilayah kedalaman Ketuk pun bergotong royong menuai padi di ladang, begitu pula di ladang Jabasraga. Mereka menuainya dan setelah kering langsung mengangkutnya ke lumbung. Nah, Wirananggapati di sini juga tidak mau ketinggalan, dan ternyata Wirananggapati lebih kuat loh tenaganya daripada para pemuda yang ada di kedalaman Ketuk. Dia mampu mengangkut jauh lebih banyak daripada yang dibawa oleh para pemuda di sana. Melihat hal itu, Jabasraga sangat bergembira karena ternyata pegawainya memiliki tenaga yang kuat dan selama menjaga ladangnya, Wirananggapati ini selalu menjalankan tugasnya dengan baik serta tidak pernah lalai. Dia pun juga sangat ramah kepada siapapun, terutama kepada Jabasraga dan keluarganya. Nah, karena sering bertemu dengan Wirananggapati ini, putri Jabasraga yang bernama Rincik Manik pun jatuh hati dan makin tertarik dengan kepribadian Wirananggapati. Nah, oleh karena itu nggak aneh sih kalau misalkan Rincik Manik ini selalu meminta kepada ibunya agar dia diizinkan mendampingi pengantar makanan ke saungnya untuk melihat Wirananggapati. Rupanya Rincik Manik ini tidak bertepuk sebelah tangan karena ternyata Wirananggapati pun mempunyai perasaan yang sama. Ia pun menaruh hati kepada Rincik Manik. Nah, Jabasraga dan keluarganya ini belum begitu banyak mengenal perangai dan budi pekerti Wirananggapati yang sesungguhnya. Jabasraga baru mengenalnya sedikit ketika pemuda itu dipanggil menghadapnya. Sebagai penjaga ladang, Wirananggapati selalu berada di ladang dan menginap di saung yang ada di ladang tersebut. Sedangkan Jabasraga sangat sibuk dengan tugasnya menjalankan roda pemerintahan kedalaman Ketuk. Sehingga semenjak pertemuannya di balai pertemuan tersebut, Jabasraga tidak mengetahui lagi kondisi Wirananggapati. Nah, setelah musim panen ini selesai, Jabasraga memperhatikan sikap dan gerak-gerik kedua anak muda itu, terutama tindak tanduk Wirananggapati. Ternyata kalau dilihat-lihat, Wirananggapati ini adalah seorang kesatria yang penuh karisma, berwibawa, cerdas, pemberani, dan gigih dalam melaksanakan tugasnya, serta selalu menjaga sopan santunnya dan selalu ramah kepada siapapun. Melihat sikap Wirananggapati yang seperti itu, Jabasraga pun tertarik. Dan akhirnya Jabasraga menawarkan Wirananggapati untuk menikahi putri tunggalnya yang bernama Rincik Manik. Dan Gayung pun bersambut, akhirnya Wirananggapati dan Rincik Manik pun menikah. Nah, setelah sekian lama Wirananggapati ini menjadi menantu dalam Ketuk. Dalam Ketuk pun usianya juga sudah semakin tua, jadi sering sakit-sakitan. Nah, akhirnya beberapa tugasnya sebagai dalam pun sering diwakilkan kepada menantunya. Ternyata Wirananggapati ini dapat menjalankan tugas-tugas tersebut dengan baik, sedangkan kedua putranya
Si Wangsapraya dan Wangsareka ini menurut penglihatan dan penilaian Jabasraga belum memiliki sifat-sifat kepemimpinan seperti Wirananggapati. Jadi Jabasraga merasa ragu kalau memberikan tugas-tugas yang berat kepada kedua anak laki-lakinya. Nah, hal ini juga terlihat ketika waktu Seba ini datang. Jadi seperti yang jelaskan sebelumnya, kalau Seba tahunan ini adalah suatu momen atau suatu event mengantarkan upeti hasil pertanian dan sekaligus mengikuti pertemuan pejabat pemerintahan di seluruh wilayah Kesultanan Mataram. Nah, dalam pertemuan tersebut semua kepala daerah wajib datang di Kesultanan Mataram. Dalam Ketuk merasa sudah sangat tua dan sudah tidak sanggup lagi untuk menempuh perjalanan jauh dengan naik kuda selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Dalam Ketuk akhirnya memanggil kedua putranya, yaitu Wangsapraya dan Wangsareka serta menantunya yang bernama Wirananggapati. Beliau meminta kesediaan mereka untuk mewakilinya mengikuti Seba di Mataram, serta melaporkan kepada Sultan bahwa dirinya tidak bisa datang karena sedang dalam keadaan sakit. Kedua putra dalam Ketuk menyatakan tidak sanggup karena mereka merasa belum mampu untuk berhadapan langsung dengan Sultan dan belum mempunyai pengalaman memimpin rombongan mengantarkan upeti. Sedangkan Wirananggapati, sang menantunya ini menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk mengemban tugas mewakili dalam Ketuk mengikuti Seba dan mengantarkan upeti ke Mataram. Akhirnya sesuai petunjuk yang diberikan dalam Ketuk, Wirananggapati pun memimpin rombongan pengantar upeti dan mengikuti Seba tahunannya diselenggarakan di lapangan terbuka Kesultanan Mataram. Wirananggapati karena statusnya ini dia hanya sebagai wakil, jadi dia tidak boleh duduk di barisan strategis di depan. Nah, ketika Sultan Mataram ini sudah berada di tengah arena Paseban, setiap kepala pemerintahan melaporkan keadaan serta berbagai permasalahan yang ada di wilayahnya. Begitupun Wirananggapati. Nah, Wirananggapati pun memperkenalkan dirinya kalau dia adalah menantu dari Jabasraga dan mewakili Jabasraga dalam pertemuan tersebut dikarenakan kondisi dalam Ketuk sendiri sedang dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat mengantarkan upeti dan menghadiri acara Seba. Jadi pada saat sedang menyampaikan laporan berbagai permasalahan yang ada di kedalaman Ketuk, Wirananggapati ini tidak yakin kalau Sultan Mataram sudah tidak lagi mengenalinya. Karena jarak waktu keberangkatan dirinya meninggalkan ibu dan kampung halamannya dengan sekarang itu sudah sangat lama. Jadi melihat perilaku Sultan Mataram ini yang berpura-pura tidak mengenalinya, hatinya benar-benar sakit sekali dan Wirananggapati tidak bisa menerima perlakuan Sultan seperti itu. Wirananggapati lama termenung, kerinduan kepada ibu dan kampung halamannya yang telah bertahun-tahun lamanya ditinggalkan akhirnya muncul kembali. Dia ingin sekali memberitahukan kepada ibunya bahwa kedua adiknya telah meninggal dan ingin memberitahukan perlakuan Sultan Mataram terhadap dirinya. Terbayang kembali masa silam ketika dia masih tinggal di istana, berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya, dan terbayang pula ketika dia harus meninggalkan ibu dan kampung halamannya. Mereka melihat gelagat akan adanya perpecahan dalam keluarga istana dan mereka menganggap dirinya dengan kedua adiknya berada dalam keadaan bahaya, sehingga mereka berusaha untuk segera menyelamatkannya. Mengingat itu semua, hatinya menjerit, perasaannya tergugah dan bergejolak bagaikan air yang sedang mendidih karena tidak terima diperlakukan terlalu rendah oleh orang-orang kesultanan, terutama oleh Sultan Mataram sendiri. Dia ingin menunjukkan kepada Sultan Mataram siapa dirinya yang sebenarnya. Sultan harus diingatkan bahwa Wirananggapati ini punya kemampuan dan kekuatan dan dia berkeyakinan bahwa dia tidak serendah dan sehina itu, sehingga ia harus tersisih dari keluarga kerajaan. Karena selama ini Wirananggapati sudah selalu mengalah
agar tidak menimbulkan kekacauan dalam keluarga dan pemerintahan, meskipun ia sama-sama keturunan Sultan Mataram. Nah, setelah acara seba ini selesai, pada waktu diselenggarakan acara hiburan, Wirananggapati ini punya ide. Jadi dia memasukkan seekor orong-orong kayak semacam serangga gitu di dalam telinga sapi jantan menarik pedati seorang kuwu peserta seba yang diikatkan pada sebatang pohon di sekitar arena Paseban. Jadi akibat rasa geli dan sakit telinga yang diderita si sapi itu, nah sapinya ini pun mengamuk, merusak segala yang dijumpainya di Paseban. Nah sapi itu mengamuk bagaikan banteng liar. Baik pemilik pedatinya maupun peserta seba lainnya itu tidak ada seorang pun yang berani dan sanggup menjinakkannya, apalagi menangkapnya. Sultan yang menyaksikan peristiwa itu sangat ketakutan, walaupun beliau berada di atas panggung yang dipagari oleh pasukan kesatria kesultanan, gitu kan, dan letaknya juga paling tinggi. Sultan akhirnya menyuruh juru bicaranya untuk mengumumkan bahwa barang siapa yang dapat menangkap si sapi yang sedang mengamuk, dan siapapun orangnya tidak akan pandang bulu, tidak akan mengenal tingkat jabatan dan derajatnya, akan diangkat menjadi prajurit kesatria Mataram dan akan diberi imbalan memimpin sebagian wilayah Mataram yang akan ditentukan luas dan batas wilayah yang menjadi daerah kewenangannya. Nah, dari sekian banyak peserta seba yang hadir pada saat itu, tidak ada satupun yang berani menyatakan kesanggupannya untuk mengalahkan si sapi yang mengamuk ini. Nah, setelah berulang kali diumumkan, muncullah seseorang yang mengangkat tangan, dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Wirananggapati. Dia menyanggupi untuk menangkap sapi tersebut. Nah, Sultan Mataram yang terlihat gemetar dan ketakutan di atas panggungnya itu langsung menyetujui dan memerintahkan Wirananggapati untuk segera bertindak. Wirananggapati pun dengan langkah yang mantap mendekati si sapi yang sudah tersungkur itu. Kemudian dia mengelus-ngelus kepalanya dengan kain selendang sambil mendekatkan mulutnya ke telinga sapi itu dan membisikkan sesuatu ke telinga si sapi. Tangan kirinya memegang tanduknya yang lancip dan tangan kanannya mengelus-ngelus daun telinga sapi itu dalam rangka mengambil kembali serangga yang tadi dimasukkan ke dalam telinga sapi itu. Sapi yang tadi mengamuk luar biasa itu kini terdiam dan kemudian berdiri kembali seperti biasa dan menjilati tangan Wirananggapati. Sapi yang telah berhenti mengamuk itu selanjutnya diikat lehernya dan ditambatkan kembali ke tempat asalnya. Sorak-sorai pun membahana dari semua hadirin yang mengagumi keberanian dan kehebatan Wirananggapati. Akhirnya setelah selesai melumpuhkan sapi itu, Wirananggapati pun dipanggil oleh Sultan. Beliau sangat berterima kasih atas keberhasilan melumpuhkan si sapi. Dan Sultan pun bertanya, "Ilmu apa yang kau miliki sehingga mampu menaklukkan sapi itu?" Wirananggapati pun tidak bicara. Ia membuka kantongnya dan mengeluarkan isinya. Isi kantong itu pun kemudian disodorkan kepada Sultan. Nah, isi kantong ini berupa keris dan kain cinde atau kain selendang. Sultan Mataram akhirnya dengan cermat mengamati satu persatu benda yang disodorkan Wirananggapati, dan Sultan Mataram pun merasa kaget. Badannya gemetar dan mukanya sangat pucat melihat kedua benda itu. Beliau pun bertanya, "Hai anak muda, dari mana kamu mendapatkan kedua benda ini?" "Saya tidak ragu lagi, kedua benda ini merupakan milik ahli waris keturunan Sultan Mataram. Bagaimana bisa terjadi kedua benda ini berada di tanganmu?" Akhirnya Wirananggapati pun menjelaskan asal-usul kedua benda tersebut. "Kain cinde ini berasal dari ibuku, sedangkan keris berasal dari ayahku. Pada waktu saya akan meninggalkan rumah, oleh ibuku kedua barang itu diserahkan. Beliau berpesan agar kedua benda itu dijaga baik-baik dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Itulah sebabnya kedua benda itu masih berada di tanganku."
Ingatan Wirananggapati pun terus melayang ke masa silam dan menceritakannya. Hari itu, pagi-pagi benar para pengantar kepercayaan ibu, mereka membawa kami keluar dari kota gede menuju ke wilayah Mataram. Salah satu tempat yang dianggap paling aman adalah Kerajaan Sumedang Larang yang berada di wilayah barat Kesultanan Mataram yang berbatasan dengan Kerajaan Galuh. Pada waktu itu, Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh Adipati Arya Wiranatakusuma yang selama ini dianggap paling dekat dengan keluargaku. Sebagai langkah pertama, aku dan kedua adikku yang seibu seayah diungsikan ke kadipaten yang paling dekat di wilayah barat, yaitu Kadipaten Pasir Luhur. Pada waktu itu dipimpin oleh Dipati Danureja IV, orang yang dipandang sangat dekat dengan ibuku. Di Kadipaten Pasir Luhur, rombongan kami tidak tinggal terlalu lama. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sumedang Larang yang berada di wilayah barat. Dari Pasir Luhur, rombongan pengantar dipimpin oleh Adipati Pasir Luhur yang ditunjuk oleh Dipati Danureja IV. Beberapa waktu kemudian, di daerah ini terjadi peristiwa yang memprihatinkan. Adikku yang bernama Saraya terkena serangan penyakit. Dia menderita sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Tidak lama kemudian, salah seorang pengantar juga sakit dan meninggal dunia. Dia pun dimakamkan berdekatan dengan makam Saraya. Lalu ada Adipati Pasir Luhur. Pemimpin rombongan pengantar pun menderita sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Beliau dimakamkan berdampingan dengan kedua orang yang telah meninggal terlebih dahulu. Karena daerah perbukitan ini dihuni oleh orang-orang yang berasal dari Jawa, maka masyarakat sekitar menyebut tempat ini Gunung Jawa. Sekarang kampung Gunung Jawa ini berada di wilayah Desa Karangkancana yang berada di wilayah Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan. Menghadapi keadaan sulit seperti itu dan dikhawatirkan akan mengancam keselamatan kami berdua sebagai putra Sultan Mataram, salah seorang sesepuh rombongan yang bernama Pangeran Tumenggung Wiraguna mengusulkan kepada saya. Saya bersama adik saya harus segera melanjutkan perjalanan menuju Kerajaan Sumedang Larang sesuai rencana yang disepakati. Lalu Pangeran Tumenggung Wiraguna bersama anggota rombongan yang masih tersisa merasa khawatir atas keselamatan kami. Kalau mereka terus bersama kami, mereka pun tidak berani lagi melanjutkan perjalanan karena takut tercium oleh Sultan Mataram. Pangeran Tumenggung Wiraguna menyatakan tidak akan menemani kami untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun tidak akan kembali lagi ke Mataram. Mereka memilih akan tetap tinggal di Gunung Jawa karena dia berkeyakinan bahwa kepergian mereka telah diketahui oleh Sultan Mataram. Pangeran Tumenggung Wiraguna tinggal di Gunung Jawa sampai akhir hayatnya. Beliau tinggal di sini sampai beranak pinak dan setelah meninggal beliau pun dimakamkan berdampingan dengan makam ketiga pendahulunya. Setelah berpisah dengan seluruh rombongan, saya berdua dengan adikku melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan selanjutnya sampailah saya di Kampung Cirukem. Daerah tersebut sekarang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Ciniru. Di sini kami berdua tinggal agak lama untuk memulihkan tenaga kami yang terkuras. Namun adikku mendapat kecelakaan yang akhirnya merenggut jiwanya. Dia meninggal dan jenazahnya dimakamkan di Cirukem. Perjalanan selanjutnya saya lakukan seorang diri. Namun demikian saya tidak putus asa. Tekad saya sudah bulat. Saya harus terus berjalan menuju ke arah barat, menuju ke daerah Kerajaan Sumedang Larang. Mendengar cerita ini, Wirananggapati berharap Sultan Mataram dapat mengenali dirinya. Namun ia menyadari bahwa aturan masa itu seorang kepala desa tidak dapat bertemu langsung dengan Sultan, apalagi dirinya hanya mewakili mertuanya yang menjadi dalam ketuk, walaupun sebenarnya dirinya masih keturunan istana. Sultan Mataram mula-mula menatap wajah Wirananggapati, kemudian dengan cermat memperhatikan seluruh tubuhnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dengan penuh keharapan dan suara iba, Sultan berkata, "Kamu ini ternyata saudaraku. Kita berasal dari keturunan yang sama." Wirananggapati menuturkan kisah perjalanannya dari mulai dia meninggalkan rumah sampai sekarang berada di Kesultanan Mataram mewakili mertuanya yang menjadi dalam di kedalaman ketuk. Wirananggapati pun menjelaskan, "Sebenarnya saya tahu persis kalau Sultan adalah saudaraku. Tapi saya tidak berani mengatakannya kepada Sultan karena kelihatannya Sultan tidak mengenaliku lagi. Ketika saya melaporkan permasalahan yang ada di kedalaman ketuk, saya sama sekali tidak melihat kalau Sultan masih mengenali saya."
Namun akhirnya kesempatan itu pun datang untuk memperkenalkan diri siapa saya ini sebenarnya dengan mengikuti sayembara. Dengan mengikuti sayembara tersebut, saya berharap kalau saya jadi pemenangnya, saya akan dapat bertemu kembali dengan ibu dan sanak saudara saya. Dan setelah bertemu dengan mereka, saya tidak akan tinggal di sini lagi. Saya akan segera kembali ke kedalaman Ketuk untuk melaporkan hasil seba ini. Saya akan terus menetap di sana dengan anak dan istriku, karena saya telah menikah dengan Rincik Manik, putri dalam Ketuk, dan saya pun di sana telah mempunyai anak. Sesuai dengan janjinya dalam sayembara, akhirnya Sultan Mataram pun mengumumkan pemberian penghargaan itu kepada orang yang telah berhasil memenangkan sayembara tersebut. Isi pengumuman itu antara lain, yang pertama, Sultan Mataram mengucapkan banyak terima kasih atas keberanian, kehebatan, dan keberhasilan wakil dalam Ketuk yang telah berhasil melumpuhkan sapi yang sedang mengamuk, yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun yang hadir dalam pertemuan ini, termasuk para punggawa, kesatria, dan patih di Keraton Kesultanan Mataram. Yang kedua, bahwa Wirananggapati, wakil dari kedalaman Ketuk, sebenarnya masih keturunan Sultan Mataram, yang dibuktikannya dengan pusaka Mataram berupa sehelai kain cinde atau selendang dan sebilah keris yang dimilikinya. Ketiga, hadiah yang telah dijanjikan semuanya akan dipenuhi, karena Wirananggapati telah memenuhi semua persyaratannya. Dia telah dapat melumpuhkan sapi yang tadi mengamuk. Nah, untuk itu Wirananggapati kemudian diangkat menjadi kesatria Kesultanan Mataram dengan tugas menjaga daerah perbatasan di sebelah barat dan sekaligus diangkat menjadi Kuwu Trisuban yang wilayahnya berimpitan dengan wilayah kedalaman Ketuk. Oleh karena itu, wilayah kedalaman Ketuk dihapuskan dan Jabasraga sebagai dalam Ketuk diberhentikan dengan hormat. Pada kesempatan itu pula dipesankan kepada Wirananggapati agar hal ini disampaikan kepada Jabasraga, bahwa sejak saat seba ini Jabasraga diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai dalam Ketuk, dengan ucapan terima kasih dari Sultan Mataram atas pengabdian serta kesetiaannya yang telah diberikan kepada Kesultanan Mataram selama ini. Wirananggapati pun diminta untuk menyampaikan pesan bahwa dirinya telah diangkat menjadi Kuwu Trisuban dan wilayah kedalaman Ketuk dihapuskan karena berimpitan dengan wilayah Trisuban. Setelah Sultan memberikan nasihat, petunjuk, dan arahan kepada Wirananggapati sebagai Kuwu Trisuban, Wirananggapati pun mohon diri kepada Sultan untuk segera kembali ke kedalaman Ketuk. Sekembalinya dari Mataram, Wirananggapati segera menghadap dalam Ketuk untuk melaporkan hasil seba tahunan di Mataram. Dalam Ketuk merasa gembira karena Wirananggapati pun telah kembali dengan selamat. Dengan seizin mertuanya, seluruh hadirin yang hadir pada saat itu, Wirananggapati pun melaporkan hasil seba tersebut. Perjalanan seba ke Mataram dengan seluruh rombongan pembawa upeti berjalan lancar sampai tujuan. Sejak berangkat sampai kembali lagi di Ketuk, semua rombongan selamat dan tidak ada halangan suatu apapun. Lalu masalah ketidakhadiran ayahanda mengikuti seba dan menunjuk saya sebagai penggantinya untuk menyerahkan upeti dan melaporkan semua kegiatan pemerintahan termasuk segala permasalahan yang dihadapi di kedalaman Ketuk, terutama masalah keamanan dan pertanian, sudah saya laporkan kepada Sultan. Sultan Mataram pun dapat memahami dan memaklumi ketidakhadiran ayahanda dan beliau pun dapat menerima saya sebagai wakilnya. Nah, beliau pun mengumumkan kepada seluruh peserta seba dan masyarakat Kesultanan Mataram yang hadir bahwa saya sebagai wakil dalam Ketuk ternyata masih keturunan Sultan Mataram yang dibuktikan dengan kepemilikan kain cinde dan sebilah keris yang merupakan pusaka Kesultanan Mataram. Pada kesempatan itu, Sultan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada ayahanda atas pengabdian dan kesetiaan ayahanda kepada Kesultanan Mataram. Beliau pun berpesan mengingat usia ayahanda yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, maka Sultan Mataram memutuskan memberhentikannya dengan hormat ayahanda sebagai dalam Ketuk, dan sebagai penggantinya beliau mengangkat saya sebagai prajurit kesatria Mataram menjadi kepala desa Trisuban yang wilayahnya berhimpitan dengan kedalaman Ketuk.
Kepada seluruh yang hadir saya sampaikan bahwa saya tidak pernah meminta apa-apa kepada Sultan, apalagi meminta jabatan dalam ketub agar dialihkan kepada saya. Apa yang telah saya laporkan semuanya merupakan amanat dari Sultan yang harus disampaikan kepada ayahanda dan seluruh masyarakat kedalaman ketub. Setelah mendapat laporan secara lengkap, hasil seba yang dilaporkan Wirananggapati, dalam ketub dan seluruh yang hadir merasa kaget. Mereka tidak menduga sama sekali kalau Wirananggapati yang selama ini diperlakukan sebagai penjaga ladang dan sekarang sudah menjadi menantunya itu ternyata masih satu keluarga dengan Sultan Mataram. Pada kesempatan itu pula dalam ketub menyatakan permintaan maaf atas perlakuan Dalam kesempatan tersebut, dalam ketub menyatakan permintaan maaf atas perlakuannya terhadap Wirananggapati selama ini. Hal ini terjadi karena Wirananggapati selama berada di tengah lingkungan keluarga dalam ketub selalu tertutup dan seolah-olah merahasiakan segala identitas dirinya dan keluarganya. Dalam ketub merasa bangga atas keberhasilan Wirananggapati dalam menjalankan tugasnya. Namun di samping bangga atas keberhasilan menantunya itu, dalam ketub pun merasa sangat kecewa karena pemberhentiannya sebagai dalam ketub hanya diputuskan secara sepihak oleh Sultan Mataram. Padahal ketidakhadirannya dalam acara seba tahunan tersebut karena dirinya sakit dan bukan karena pembangkangan menentang Sultan Mataram. Ia benar-benar merasa tidak bersalah, sebab kalau saja tidak sakit, beliau pun masih mampu melaksanakan tugas sebagai dalam, termasuk hadiri seba tahunan di Mataram. Kedua, alasan beliau kecewa adalah karena beliau merasa dirinya tidak berbuat hal-hal yang mengarah kepada pembangkangan ataupun berbuat lalai dalam melaksanakan tugasnya. Dan kalau memang ada kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan roda pemerintahan, itu bukanlah suatu kesengajaan dan seharusnya Sultan memanggil dirinya terlebih dahulu untuk meminta penjelasan darinya. Yang ketiga, keamanan di seluruh wilayah kedalaman ketub pun cukup kondusif. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan yang mengarah akan timbulnya kekacauan atau pemberontakan. Perekonomian rakyat baik sandang maupun pangan juga cukup baik. Kesejahteraan rakyat pun cukup meningkat. Tidak ada rakyat yang sengsara ataupun kelaparan. Hasil pertanian pada saat itu cukup baik. Rakyat di kedalaman ketub pun masih setia, patuh dan masih mencintai dirinya sebagai pemimpin di kedalaman ketub. Pengangkatan Wirananggapati sebagai kepala desa Trisuban yang wilayahnya berimpitan dengan kedalaman ketub sekaligus telah menggantikan kedudukannya sebagai dalam ketub telah diputuskan oleh Sultan Mataram di luar kelaziman. Biasanya pergantian kepala pemerintahan itu dilimpahkan kepada anak laki-laki tertua dari kepala pemerintahan tersebut, kecuali kalau ada hal-hal yang dianggap luar biasa. Pengangkatan Wirananggapati sebagai pengganti dirinya, dia sebenarnya tidak berkeberatan karena Wirananggapati ini memang cukup pantas untuk memangku jabatan tersebut. Namun yang membuatnya kecewa adalah caranya Sultan Mataram mengangkat Wirananggapati dan memberhentikan dirinya yang dilakukan secara sepihak dan dilakukan dalam forum seba yang dihadiri seluruh perwakilan dari Kesultanan Mataram, termasuk rombongan rakyat kedalaman ketub membawa ukti. Akhirnya dengan suara yang terbata-bata dan nada yang berat di hadapan istri, anak dan menantunya, Jabasraga pun akhirnya meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada Wirananggapati sebagai penggantinya. Pada kesempatan itu pula beliau memberitahukan Wirananggapati bahwa dirinya dengan seluruh keluarganya akan meninggalkan ketub. Beliau akan menjalani kehidupan baru yang lebih tenang dan tentram dan menghabiskan hidupnya di kampung halaman leluhurnya di daerah Cijeruk Cilacap. Beliau berniat akan mendalami agama Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Laporan Wirananggapati yang telah diterima oleh dalam ketub sangat jelas dan gamblang, dan begitu pula tentang keberhasilan Wirananggapati dalam mengatasi permasalahan yang timbul, khususnya huru-hara besar yang terjadi dalam acara seba di Mataram. Dalam ketub menilai bahwa menantunya cukup cakap dan mampu menjalankan tugas dengan baik, memiliki ilmu kanuragan yang hebat, serta memiliki sifat-sifat kepemimpinan untuk membina masyarakat. Dia pantas menerima jabatan sebagai dalam ketub menggantikan dirinya. Namun sikap Jabasraga seperti itu mendapat protes dari kedua putranya yang bernama Wangsapraya dan Wangsareka. Mereka menolak keputusan Sultan Mataram dan sikap ayahnya yang menerima Wirananggapati sebagai penggantinya.
Wangsa Praya berpendapat bahwa dirinya lah yang lebih berhak menjadi pengganti ayahnya, karena biasanya jabatan seperti itu diturunkan kepada anak laki-laki yang paling besar dari pemimpin sebelumnya. Pendapat itu didukung oleh Wangsa Reka, namun karena ayahnya tetap pada pendiriannya, maka Wangsa Praya dan Wangsa Reka pun meninggalkan pertemuan tersebut. Sesungguhnya Jabasraga pun sebenarnya menginginkan Wangsa Praya lah yang menggantikan dirinya sebagai Dalem Ketuk. Namun karena itu sudah merupakan keputusan Sultan Mataram, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pada keesokan harinya, Jabasraga dengan seluruh keluarganya kecuali Rincik Manik yang sudah menjadi istri Wirananggapati sudah siap dan akan meninggalkan Ketuk. Rakyat yang mencintainya mengantarkan beliau sampai di Sawah Jati yang lokasinya berada di seberang Sungai Cisubang. Di kampung Sawah Jati sudah banyak rakyat yang berkumpul yang ingin melepas kepergian beliau. Pada akhir pertemuannya, Jabasraga menyampaikan pidato perpisahannya. Sebagaimana telah saya sampaikan kepada wakil rakyat yang hadir di balai pertemuan kedalaman Ketuk, bahwa tugas saya sebagai Dalem Ketuk sudah selesai. Walaupun saya tahu kalian semuanya masih tetap setia kepada saya. Hari ini saya akan pergi meninggalkan kedalaman Ketuk. Mulih kabali gesan ngajadi, mulang kalemah cai, banjar karang pamidangan, muncang labuh kapuhu kebo mulih pakandangan. Saya akan kembali ke tanah leluhurku. Saya meninggalkan Ketuk tidak boleh membawa kalian, walaupun saya tahu kalian sangat mencintai saya. Karena di sana saya tidak bisa menjamin kehidupan kalian. Kalian kalau ikut dengan saya mungkin akan mengalami kesulitan, mungkin akan sengsara, bahkan mungkin akan mengalami kelaparan. Sekali lagi saya sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kecintaan kalian kepada saya sekeluarga. Kami sekeluarga pun mohon maaf atas segala kekhilafan dan kealpaan yang telah kami perbuat. Kalian harus memilih masa depan yang lebih baik, mencapai kehidupan yang sejahtera. Bangunlah Ketuk yang baru yang lebih baik bersama dengan Dalem Ketuk yang baru. Namun pada kesempatan ini, perhatikan permintaan saya kepada hadirin semuanya untuk terakhir kalinya. Yang pertama, barang siapa yang mau ikut dan siap tinggal dengan saya, berdiri di sebelah selatan saya. Namun perlu saya tegaskan lagi, yang ada di sebelah selatan hanya istri dan beberapa orang yang bersedia mengantarkan saya sampai ke Jeruk dan siap kembali lagi ke sini. Kedua, barang siapa yang ingin kembali ke Ketuk, tempat yang akan saya tinggalkan agar berada di sebelah barat saya. Barang siapa orang yang akan bergabung dan berbakti kepada yang sedang berjaya, berdirilah di sebelah utara saya. Dan barang siapa yang tidak akan ikut kepada siapapun, saya minta berdiri di sebelah timur saya. Cintai yang berada di sebelah utara harus tahu bahwa kejayaan akan menyertai kalian. Keturunan kalian inilah yang nantinya akan memerintah rakyat di daerah ini. Namun demikian harus tahu diri, karena keturunannya harus ikut bertanggung jawab dan akan menerima pembalasan atas segala perbuatannya sesuai dengan hukum sebab akibat. Saya akan pulang, kembali bergerak ke arah saya datang dulu, tempat saya dilahirkan, dibesarkan, dan ditugaskan oleh Sultan Mataram untuk memimpin kedalaman Ketuk. Hari ini saya sudah menyeberangi Sungai Cisubang yang membelah wilayah Ketuk. Saya sudah berada di sebelah selatan Sungai Cisubang yang berarti saya sudah bebas sama sekali dari tanggung jawab saya sebagai Dalem Ketuk dan akan hidup sebagai rakyat biasa. Sambil berdiri tegak, Jabasraga menghadap ke arah barat. Tangan kanannya dikepalkan di atas kepalanya. Beliau pun mengakhiri pidatonya dengan mengucapkan sumpah yang berbunyi. Pertama, Isuk jaganing pageto sinsaha anu teu ngahargaan kana jasa sasama manusia. Kaluhur moal sirungan kahandap moal pekaran. Kedua, Isuk baringi supagi singsaha anu keur nyekel kalungguhan ngaliwatan lebak ieu bakal lepas tina kalungguhanana supaya bisa ngerasakeun kana kaperih kuring. Supata yang diucapkan oleh Jabasraga sangat besar pengaruhnya terhadap masyarakat Ketuk, terutama yang mendengarnya secara langsung pada waktu itu. Kalimat-kalimat Supata di atas sangat membekas dan melekat pula pada masyarakat generasi selanjutnya.
Selesai berpidato dan mengucapkan supata, Jabasraga akhirnya meninggalkan Sawah Jati bersama rakyat yang mengantarnya menuju ke arah timur. Akhirnya Jabasraga meneruskan perjalanannya hanya dengan istri dan beberapa orang yang mengantarkannya. Mereka menuju Dayeuh Luhur Jawa Tengah dan terus ke Cijeruk. Di Cijeruk inilah Jabasraga dengan istrinya menetap sampai akhir hayat. Sedangkan para pengantarnya kembali lagi ke Ketung. Sedangkan kedua putranya yang bernama Wangsapraya dan Wangsareka sudah meninggalkan kedalaman Ketung terlebih dahulu ketika mendengar laporan Wirananggapati tentang penggantian Jabasraga oleh Wirananggapati. Beliau berdua pergi ke Raja Desa, suatu tempat yang berada di daerah Galuh. Namun baik Wangsapraya maupun Wangsareka akhirnya kembali lagi. Wangsapraya tinggal di Ciketuk sampai akhir hayatnya, dan setelah wafat, Wangsapraya dimakamkan di makam Pasarian Ciketuk. Sedangkan Wangsareka tinggal di Cirahayu, dan setelah wafat dimakamkan di makam Buyut Cirahayu. Begitu mendengar suara protes dari kakak iparnya dan kekecewaan dari mertuanya, Wirananggapati pun terdiam 1000 bahasa. Dia berpikir menerawang jauh ke belakang masa hidupnya. Dia tertegun dalam renungan sambil mengenang masa silamnya yang sudah hampir terhapus dari ingatannya. Atas kejadian itu, aku yang pada saat itu masih anak-anak merasa takut dan merasa tidak berdaya dan tidak punya keinginan untuk melakukan perbuatan seperti itu. Tiba-tiba sekarang aku harus menerima jabatan dari mertua dan kedua kakak iparku yang selama ini saya segani dan saya hormati. Sekarang mereka merasakan bahwa mereka sebagai orang yang dirugikan dan dikorbankan oleh diriku. Dunia terasa terbalik dan berputar-putar. Dulu diriku yang kehilangan hak karena direbut oleh saudara seayah. Dan sekarang diriku sendiri yang dianggap oleh mertua dan kedua kakak iparku sebagai orang yang telah merebut hak orang lain. Karena dalam keluarga itu aku hanya berstatus sebagai menantu dalam Ketung. Mengapa peristiwa seperti ini harus terjadi? Walaupun dalam kurun waktu yang berbeda antara dulu dan sekarang, dan tempatnya pun berbeda antara Mataram dan Ketung, namun masalahnya hampir sama, dan pelakunya pun sama baiknya, dulu maupun sekarang, yaitu diriku sendiri. Aku merasa tak mungkin untuk melakukan hal seperti itu. Aku seperti orang yang melakukan tindakan balas dendam terhadap mertua dan kakak iparku yang tidak bersalah. Aku sama sekali tidak ingin menyakiti siapapun, apalagi terhadap mertua dan kakak iparku sendiri. Aku berharap mertuaku dan kakak iparku pulang kembali dari pengasingannya, dan aku akan mempersilahkan mereka untuk memangku tahta kedalaman Ketuk sebagai dalam Ketuk II. Sesuai dengan harapannya, aku akan dengan sukarela meninggalkan kedalaman Ketuk warisan dari mertuaku, dan sekaligus aku akan memimpin Trisiban untuk melanjutkan memimpin masyarakat tani di tempat lain. Setelah Jabasraga meninggalkan kedalaman Ketuk, Wirananggapati merasa tidak betah dan tidak tentram lagi tinggal di kedalaman Ketuk. Dia berniat ingin membangun pemerintahan desa baru yang bernama Trisuban, sesuai dengan amanat Sultan Mataram. Walaupun dia sendiri belum tahu harus dipindahkan kemana, namun yang pasti demi ketentraman, keamanan, dan kelancaran jalannya pemerintahan di kedalaman Ketuk, dia harus keluar meninggalkan balai pertemuan kedalaman Ketuk. Akhirnya Wirananggapati dengan tekad yang kuat mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah mertuanya. Dia merasa tidak baik apabila tetap berada di rumah bekas tempat tinggal mertuanya tersebut, dikarenakan beberapa pertimbangan. Situasi pemerintahan kedalaman Ketuk setelah ditinggalkan mertuanya dirasakan kurang kondusif. Perpecahan dalam keluarganya akan berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan dan kerukunan masyarakat kedalaman Ketuk. Kedua, sebagai dalam Ketuk yang baru, selamanya akan merasa tidak tenang dalam menjalankan tugasnya karena dihantui rasa khawatir suatu saat kedua kakak iparnya akan kembali dari tempat pengasingan dan membuat kekacauan di kedalaman Ketuk. Ketiga, kelancaran pemerintahan desanya, keutuhan masyarakat kedalaman Ketuk, dan keutuhan serta keselamatan keluarganya, Wirananggapati berkesimpulan pusat pemerintahan kedalaman Ketuk harus segera dipindahkan ke tempat lain yang lebih baik. Keuntungan yang dapat dipetik dari dipindahkannya pusat pemerintahan ke tempat lain yaitu apabila kedua kakak iparnya pulang dan menuntut jabatan dalam Ketuk, hal ini bisa berjalan dengan baik dengan cara kedalaman Ketuk dipecah menjadi 2 wilayah kerja, namun tetap berada di bawah kewenangannya.
Dengan penuh kepercayaan terhadap kemampuan dirinya dan atas saran serta pendapat dari penasihat spiritualnya yang bernama Ki Ageng Raksabaya, yang menyarankan agar Wirananggapati memindahkan pusat pemerintahan kedalaman Ketuk ke arah utara dan nama Ketuk tidak digunakan lagi. Atas dasar itulah maka pada suatu hari pagi-pagi benar Wirananggapati dengan menunggang kuda pergi menuju ke arah utara untuk mencari lokasi yang tepat sesuai dengan saran dan petunjuk dari Ki Ageng Raksabaya. Ia berangkat seorang diri tanpa didampingi Rincik Manik karena kebetulan istrinya saat itu sedang hamil. Setelah sampai di pinggir sungai Cimonte di muara sungai Cipatujah, dia berhenti melihat ke arah sekelilingnya. Kudanya dibiarkan minum dan merumput. Dia mendapat firasat daerah itu sangat cocok untuk persawahan. Areanya sangat luas, dekat dengan sumber air, jadi sangat mudah diolah untuk lahan pertanian. Setelah cukup lama dan merasa puas melihat keadaan tempat itu, dia naik lagi ke atas punggung kudanya. Dia melanjutkan perjalanannya mengikuti aliran sungai Cimonte. Sampai di muara sungai Ciitiis, dia berhenti dan turun dari kudanya. Hari sudah siang, udara saat itu panas menyengat. Karena kebetulan musim kemarau, Wirananggapati merasa sangat haus. Ia pun minum air sungai yang terlihat sangat jernih dan bersih. Dari mulai masuk ke mulut, tenggorokan, sampai di perut air itu benar-benar terasa tiis. Karena itu dia berucap, ini sungai Caitiis, yang kemudian berubah menjadi sungai Citiis. Selanjutnya dia kembali ke arah hulu sungai Cimonte yang tadi dilaluinya. Dia berhenti di tempat yang teduh untuk melepaskan lelahnya. Di sana ia naik tanah yang agak tinggi untuk memperhatikan daerah sekelilingnya. Tempat itu disebut Hunyur Panisan. Sampai sekarang Hunyur itu masih ada di tengah persawahan, berada di sebelah utara sungai Cimonte berseberangan dengan makam Cibabang Salan. Dia turun dari Hunyur, kemudian naik lagi ke atas punggung kudanya dan melanjutkan perjalanan melalui jalan yang tadi pagi dilewatinya. Ia berhenti lagi di suatu tempat yang datar dan cukup luas yang ditumbuhi tanaman liar yang disebut temulawak bercampur koneng bodas. Sampai di sana, hari sudah sore. Dia memandang ke segala arah. Di sana tidak terlihat adanya pemukiman. Masih berupa hutan belukar dan berbukit-bukit, jurang yang menganga dan sungai yang berliku-liku. Dia merasa daerah ini sangat cocok untuk dijadikan daerah pemukiman. Dia pun berkesimpulan ke tempat inilah kedalaman Ketuk akan dipindahkan. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Wirananggapati memindahkan pusat pemerintahan kedalaman Ketuk ke daerah pertanian di sebelah utara Ketuk Lama dan di sebelah timur Subang sekarang. Ketuk dipindahkan ke sana dengan cara bedol desa, terutama pamong desa dan rakyat yang setia mendukung dirinya. Sedangkan rakyat yang tidak mau pindah dibiarkan tetap tinggal di Ketuk Lama, terutama masyarakat yang bermukim di wilayah Ketuk Selatan yang berada di seberang sungai Cisubang. Masyarakat menyebut tempat baru itu Cibabang Salan. Setelah berada di Cibabang Salan, nama kedalaman Ketuk tidak digunakan lagi, tetapi diganti dengan nama Desa Trisuban yang selanjutnya disebut Desa Subang. Istilah kedalaman Ketuk diganti dengan desa, sedangkan panggilan dalam terhadap kepala pemerintahan diubah menjadi Akuwu, sesuai dengan jabatan kepala desa yang berada di wilayah Kesultanan Cirebon. Karena mulai saat itu kekuasaan Kesultanan Mataram di wilayah ini telah berakhir dan beralih menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Perpindahan dari Ketuk ke Cibabang Salan ini terjadi sekitar tahun 1630 dan Wirananggapati merupakan kepala desa Subang pertama. Wirananggapati dengan arif dan bijaksana memimpin desa Subang dari Cibabang Salan sampai akhir hayatnya. Beliau memerintah desa Subang dari tahun 1630 sampai dengan tahun 1660. Setelah meninggal, beliau dimakamkan di Cibabang Salan. Selain beliau, ada dua tokoh lainnya yang dimakamkan di makam Cibabang Salan, yaitu Rincik Manik dan penasihat spiritualnya yang bernama Ki Ageng Raksabaya. Nama saya Irin Ismail, jabatan saya Kepala Desa Subang. Batas wilayah Desa Subang termasuk perbatasan di wilayah
Bangunjaya. Bangunjaya itu terletak di sebelah barat yang perbatasannya di Kecamatan Selajambe yang berdekatan dengan Desa Kutawaringin, dan juga dari batas wilayah timur Desa Jalatrang yaitu Kecamatan Cilebak, dan juga dari selatan Desa Pemulihan, juga Tangkolo yang berdekatan dengan Ciamis. Di sebelah utara ada Gunung Aci yang perbatasan dengan Desa Situgede, itu yang perbatasan Kecamatan Ciniru. Itu barangkali kita wilayah Subang itu berdekatan dengan Ciniru.